mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Isprionoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Dan seri yang ke-71 ini didukung oleh para pelaku Endang Ayu sebagai Dewi Sekartaji, Safi'i Won sebagai Kiranu Pangi, Rifki sebagai Raja Kediri, Anis Juliatri sebagai Permaisuri, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Dewi Sekartaji masih terbayang saat pertama bertemu dan akhirnya menjadi guru ulah kanuragannya. Kiranu Pangi, pengemis tua yang setengah urakan, karena merasa berhutang budi atas kebaikan dan ketulusan hati putri Dewi Sekartaji, akhirnya memang memutuskan ingin menjadi pembimbing Sekartaji dalam hal ulah kanuragan. Sebenarnya, ia sendiri sebelumnya tak pernah berkeinginan mempunyai murid, karena khawatir sang muridnya nanti akan bertindak gegabah dan sembrono. Namun, berhadapan dengan Dewi Sekartaji putri sang Raja Kediri, Kiranu Pangi seolah tak berdaya. Maaf, Gusti Putri. Iya, Kek. Jika hamba telah lancang mengajukan diri menjadi guru bagi Gusti Putri. Sebenarnya kemampuan hamba belumlah seberapa. Tetapi mengingat bahwa orang perlu bekerja untuk mencari sesuap nasi, maka hal itu hamba ajukan. Kakek, sebetulnya bukan pengajuanmu untuk menjadi guru yang membuatku tersenyum geli. Tetapi diriku sendiri yang sama sekali tidak menyangka bahwa suatu ketika nanti aku akan mempelajari keahlian yang umumnya diminati dan dimiliki oleh kaum pria. Tetapi maaf Gusti Putri, hamba berani mengajukan diri karena melihat bahwa pada diri Gusti Putri sebenarnya tersimpan kemampuan menguasai ilmu bela diri. Wanita tidak diharamkan untuk menguasai salah satu cabang olah kanuragan. Namun justru diharapkan demi menjaga diri dari segala kemungkinan, Gusti. Sebelumnya perlu kusampaikan, Kek. Hamba Gusti Putri. Aku sebenarnya tidak menyukai pembunuhan. Karena pembunuhan menyalahi kehendak yang agung. Membunuh merampas hak yang maha agung atas diri manusia. Itu benar, Gusti Putri. Membunuh adalah melenyapkan nyawa orang lain sebelum waktunya. Merampas hidup sesama yang sebetulnya hidup dan mati itu adalah wewenang Dewata Agung. Hamba Gusti Putri. Sebab itulah hamba katakan tadi, yang akan hamba berikan kepada Gusti Putri adalah ilmu bela diri. Ilmu membela diri bukanlah ilmu melenyapkan nyawa orang lain. Ilmu bela diri yang hendak hamba sampaikan adalah ilmu bertahan atau mempertahankan diri dari serangan orang lain
yang berniat atau mencoba melenyapkan nyawa kita. Nah, nyawa yang sebetulnya menjadi milik Yang Maha Agung. Nyawa yang tidak seorang pun berhak selain Dewata Agung. Nah, Gusti Putri, itu sebabnya mengapa sedari dulu hamba tidak berminat dan berkeinginan mempunyai seorang murid. Tetapi mengapa kakek mengangkatku sebagai murid? Ya, karena sudah hamba amati secara langsung. Gusti Putri tidak suka pembunuhan, tidak suka kekerasan, dan tidak suka penindasan. Gusti Putri penuh ketulusan menolong orang lain, tidak pandang bulu dalam menolong orang lain itu. Jadi bukan karena orang perlu bekerja untuk bisa makan, kan, Kek? Itu hanya salah satunya. Karena jika hanya untuk makan dan minum, hamba sudah terbiasa berpuasa dan berpantang. Berpuasa dan pantang? Iya, hidup hamba sebenarnya adalah meditasi, Gusti Putri. Senantiasa menjaga hubungan dengan Yang Maha Agung. Hamba ini pantang mencari makan kecuali ada yang memberi. Hamba pantang memanjakan diri dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Hamba hanya boleh makan bila betul-betul lapar. Ya, sebab itulah sering beberapa hari kemudian hamba baru makan dan minum. Apakah sebab itu pula maka kakek jarang tidur? Hamba hanya akan tidur bila ngantuk sekali, Gusti. Sering beberapa hari kemudian hamba baru tidur. Beralaskan tikar daun pandan di atas tanah ataupun lantai, di bawah pohon ataupun di keritis atau emperan rumah. Bukankah itu gaya hidup seorang pertapa, Kek? Iya, hamba memang seorang pertapa dari Gunung Wilis. Turun gunung dan datang ke kota raja Daha ini dalam rangka hidup selibat. Apakah seorang pertapa harus hidup menyepi, menyendiri di gunung-gunung, lembah ataupun ngaret? Kan belum tentu. Iya, benar, Kek. Sebab dengan jauhnya dari keramaian, ia akan jauh pula dari godaan dan cobaan. Lalu apa gunanya bertapa? Justru seharusnya ia hidup di tengah keramaian yang syarat akan aneka godaan atau cobaan. Nah, disitulah baru akan teruji benar jiwa pertapanya. Sunyi di tengah keramaian dan ramai di tengah kesunyian. Cahayu, kenapa malah melamun? Aku pergi dulu. Kau latihan sendiri seperti yang tadi sudah kakek berikan. Baik, kakek. Baik. Bagus. Itulah yang ku mau. Jangan panggil aku guru kalau di luar waktu latihan, mengerti? Mengerti, kakek pengemis. Nah, aku pergi dulu. Hup, ya. Kiranupani, kakek yang setengah urakan. Pengemis tua yang baik hati. Hidupnya bersahaja dan penuh makna. Aku sama sekali tidak mengira kalau aku pada akhirnya akan menjadi bisa seperti ini. Apakah aku akan menjadi seorang pendekar wanita yang pilih tanding? Tidak kuinginkan sejak semula. Dan apakah aku kelak akan menumpas angkara dari muka bumi Kadiri? Juga tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Yang ku ketahui dulu, aku hanyalah seorang wanita yang lemah namun bisa bersikap tegar. Seorang wanita yang lengkap dengan segala kewanitaannya, yang ingin disanjung dan dipuji, dimanja dan memanjakan, dicinta dan mencinta. Seorang wanita yang ingin menjadi istri bagi suami terkasih, dan seorang wanita yang ingin menjadi ibu bagi anak-anak tercinta. Dewi Sekartaji, yang sejak berita tewasnya Panji Kudawanengpati dalam suatu kecelakaan laut, mulai berubah dan merubah dirinya. Kini termenung sendirian di tengah pelataran Kaputren,
tempatnya biasa latihan bersama Kiranupani. Memang, sejak berita kematian Panji sampai di telinganya, Sekar Taji mengalihkan minat dan perhatiannya kepada kaum miskin, bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan, sekaligus juga dalam ulah kanuragan. Demikianlah, sejak saat itu Kiranupani selalu datang ke Istana Kaputren untuk membimbing dan melatih Dewi Sekar Taji tentang ilmu pernapasan, bela diri atau ulah kanuragan, siasat dan strategi dalam menghadapi taktik musuh. Semula ia malas-malasan mengikuti latihan-latihan yang diberikan Kiranupani, tetapi lama-kelamaan ada keasikan tersendiri yang kadang membuatnya ia lupa waktu. Kadang berlatih sendiri semalam suntuk. Terkadang pula latihan di bawah teriknya sengatan matahari. Dinda Permaisuri, Iya, aku pun sudah memperhatikan sejak tadi. suatu kemajuan bukan? Sekar Taji, putri kita itu benar-benar sudah menjadi seorang pendekar wanita yang bisa diandalkan. Terutama bila sewaktu-waktu ada serangan dari pihak kerajaan bawahan. Kita tidak lagi perlu merasa was-was. Aku kagum padanya, Kanda Prabu. Bukankah semula ia malas-malasan bila disuruh berlatih Kiranupani? Tetapi sekarang ia justru bisa lupa waktu bila asik dengan latihan-latihannya. Tetapi ada yang membuat khawatir, Kanda. Apakah itu, Dinda? Perawakan Sekar Taji tidak seperti dulu lagi. Mengapa harus dikhawatirkan? Bukankah justru sekarang ini Sekar Taji bertubuh bagus? Berbahu agak tegap seperti laki-laki. Bertangan kuat dan kekar. Sorot matanya tajam dan penuh selidik. Bibirnya jarang menungging senyum. Langkah-langkah penuh percaya diri. Geraknya cekatan, sigap dan penuh perhitungan. Bukankah itu semua hanya pantas dimiliki oleh kaum laki-laki? Bukankah wanita sesuai kodratnya harus lemah lembut, gemulai, penuh keibuan, penuh cinta? Dinda, apakah Sekar Taji dengan berlatih ulah kanuragan akan kehilangan kodratnya sebagai wanita? Tidak, Dinda. Sekar Taji tetap sebagai wanita. Hanya saja, sebagai wanita, sekarang ini Sekar Taji tidak boleh dianggap sepele, enteng, dan dilecehkan. Sebagai wanita yang umumnya dianggap lemah, Sekar Taji bisa saja mendadak menjadi terengginas dan membahayakan. Laki-laki tak akan bisa berbuat seenaknya saja terhadap diri Sekar Taji. Dan kita sebagai orang tua tidak perlu khawatir. Sebab anak kita bisa menjaga diri. Bahkan mungkin suatu ketika nanti dia mampu memimpin laskar wanita untuk maju ke garis depan. Apakah ada bayangan Kanda Prabu kelaknya akan membentuk barisan laskar wanita di bawah pimpinan Sekar Taji? Dinda Permaisuri, itu belum terpikirkan olehku. Apakah juga terbayang oleh Kanda Prabu bahwa kelaknya Sekar Taji akan dikirim ke ajang peperangan apabila keadaan negara sedang terancam? Aku tidak mengharapkan adanya peperangan. Tetapi bila ada timbul kerusuhan di daerah kekuasaan Kediri, apa salahnya Sekar Taji tampil untuk membela tahta Kanjeng Romonya? Tidak takutkah Kanda Prabu kehilangan putri tercintanya? Orang tua mana yang tidak takut kehilangan anaknya? Tetapi bagiku, andai pun itu toh harus terjadi, apa salahnya? Bukankah gugur di ajang peperangan adalah pahlawan? Mati karena membela negeri adalah harga diri. Kita tidak perlu takut kehilangan orang yang dikasihi, dicintai, bila kepergiannya untuk membela orang banyak. Demi nyawa-nyawa yang perlu diselamatkan. Aku tidak takut kehilangan tahta. Jika itu diperlukan dan dibutuhkan untuk menyelamatkan kauluku, rakyat Kediri. Ke lereng Gunung Wilis ini. Maaf Guru, tidak. Tahukah kau kenapa kau ajak keluar istana dan berada di tengah alam begini? Ampun Guru, tidak.
Kau ku ajak ke lereng gunung Wilis ini adalah untuk melatih ragamu, badanmu, supaya tidak selalu bermanja-manja terus di dalam istana sebagai putri raja. Dan kedua, kau ku ajak keluar dari balik benteng istana adalah untuk menyatukan dirimu dengan alam, menghayati, menikmati adanya dirimu di tengah-tengah alam yang luhur. Sebab antara manusia dengan alamnya adalah satu. Antara alam dengan manusianya adalah tidak terpisahkan. Hamba Guru. Alam dan manusia tak jauh berbeda antara raga dan jiwa atau roh. Nah, oleh sebab itulah alam harus senantiasa dipelihara oleh manusia. Karena alam adalah tempatnya hidup manusia. Sebagaimana jasad harus senantiasa dipelihara oleh roh. Jika jasad atau raga seseorang rusak, itu karena jiwa atau roh orang itu sendiri sudah rusak. Nah, itulah salah satu sebab tidak adanya kejujuran di zaman sekarang ini. Salah satu sebab orang enggan menolong sesamanya, tidak mau peduli pada orang lain. Yang dia pikirkan hanyalah dirinya sendiri. Ya, terjadilah cakar mencakar, saling terkam dan saling memangsa satu sama lain. Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri itu, kini digembleng di bawah asuhan Kiranupani. Tidak saja dalam ulah kanuragan, ulah keprajuritan, ulah pernapasan, tetapi juga ulah kehidupan. Ia benar-benar sibuk dan lupa pada berita tewasnya Panji Kudawanengpati. Warangka dan roh adalah isi. Antara warangka dan isi haruslah seimbang. Keseimbangan ini yang jarang bisa dikuasai oleh kita manusia. Kita kadang tak mampu menolak keinginan-keinginan yang sebenarnya ada di luar kemampuan kita. Kadang kita terlalu memaksa diri untuk menguasai sesuatu yang sebetulnya belum saatnya kita miliki. Terkadang juga kita terpancing menghendaki milik orang lain yang sebetulnya bukan hak kita. Belum lagi bila kita bicara tentang kekuasaan, tahta, dan wanita. Lereng Gunung Wilis, Dewi Sekartaji mulai dihadapkan pada kenyataan bahwa dirinya terasa begitu kecil bila dibandingkan dengan alam yang begitu luas dan agung.
Tampaklah bahwa manusia bukanlah apa-apa di tengah mahakarya Sang Pencipta. Melalui alam ciptaannya itulah tergambar jelas betapa maha agungnya Pencipta semesta raya. Kiranupani membawa Sekartaji berlatih di alam bebas, dingin, lapar dan haus. Iya, bagus. Bagus sekali. Sekarang hantam ke kiri. Ke kiri, iya. Awas serangan dari arah belakang. Cepat berbalik dan merunduk. Iya, begitu. Bagus. Nah, sekarang serang sasaran di depan. Kejar terus. Kejar. Ya, sekarang bersiap. Sekarang lompat. Lompat setinggi mungkin. Ya, sabetkan tembak pendekmu. Sabet. Ya, begitu. Ya, begitu terus. Ya, bagus. Nah, aturlah pernafasan supaya rasa lelah itu tidak begitu kau rasakan. Ya, atur. Ya. Nah, ya bagus. Kau pintar, Jayo. Ya, bagus. Nah, sekarang pejamkan matamu pelan-pelan. Ya. Tetap atur pernafasan sambil pejamkan mata. Pusatkan pikiranmu ke satu titik perhatian. Nah, singkirkan pikiran-pikiran lain yang menghalang. Kosongkan dirimu, Cahayu. Heningkan cipta. Terus, ya, atur pernafasan terus. Nah, sekarang angkat tinggi-tinggi tombak pendekmu. Tangan yang lain tetap di depan dada. Nah, bagus. Ya, terus begitu, bagus. Nah, sekarang putarlah tombak itu di udara, di atas kepalamu. Ya, mulai. Ya, bagus. Terus putar. Ya, putar semakin cepat. Ya, putar dengan cepat. Nah, sekarang lontarkan pukulan. Mulai. Sekartaji Cahayu, aku berpesan padamu. Saya, Guru. Janganlah hendaknya kamu makan hanya karena rasa lapar. Dan janganlah minum hanya karena merasa haus. Sebab rasa seringkali menipu kita, mendustai kita, mengecoh kita, dan menenggelamkan kita pada kelemahan-kelemahan ragawi. Sekartaji, ya, makan dan minumlah jika itu kau butuhkan. Ya, sebatas kebutuhan, bukan pemuasan. Maksud Guru? Iya, banyak orang makan sepuas-puasnya dan minum semaunya. Makan dan minum yang berlebihan adalah kelemahan yang mengancam. Jika raga lemah, maka roh atau jiwa pun akan lemah. Sebab itu, roh atau jiwa harus dibiasakan dengan hidup prihatin. Ya, minumlah seteguk dan makanlah sesuap. Jangan berlebihan. Dengan membiasakan hal seperti itu, maka kau pun akan terbiasa dengan keprihatinan yang akan menguatkan roh atau jiwamu. Nah, bila roh atau jiwa kuat, maka apapun yang ada di dalam batinmu akan mudah engkau dapatkan. Misalnya apa, Guru? Ngerti sadurunge winara. Mengetahui sebelum terjadi. Iya, dengan berbekal itu semua, maka kita bisa menjalani hidup ini dengan damai, penuh dengan cinta kasih, dan arif bijaksana. Kita bisa mengontrol diri kita, keadaan kita, sesuai dengan kehendak yang maha agung. Bahkan kita berjalan di bawah naungan dan anugerahnya, bimbingannya, sekaligus kekuatannya, loh.
Ditinggalkan sejenak Dewi Sekartaji di lereng Gunung Wilis yang sedang digembleng Kiranupangi. Kini kita beralih sebentar ke Jenggala yang sudah berubah sejak kabar tewasnya Panji dan Unengan di laut pantai utara. Memang, sejak berita itu didengar oleh Raja Jenggala, serta-merta Gusti Prabu Jenggala itu hidup dalam kemurungan. Kanda, sudahlah. Apa gunanya difikirkan terus-menerus? Apakah kalau difikirkan, lantas akan menyelesaikan masalah? Apakah jika dengan difikirkan, lalu Panji dan Unengan akan kembali, Kanda? Dinda, yang kurasakan saat ini bukanlah sekedar kehilangan Panji dan Unengan. Tidak. Ada hal lain yang membuatku tersiksa, tertekan, dan ketakutan. Apakah itu, Kanda? Boleh aku mengetahuinya? Anggraini. Dia sudah tidak ada? Dia tetap ada, Dinda. Kendati dalam bentuk bayangannya. Setidaknya bayang-bayang di dalam benakku. Alangkah nistanya aku ini, Dinda. Ya, sudahlah, Kanda. Tidak perlu diingat-ingat. Apalagi dipikirkan. Aku tidak mengingatnya, Dinda. Tidak memikirkannya. Tapi bayangan itu selalu datang. Kesini dan bisa. Apakah mungkin bayangan bisa bicara? Aku melihatnya, Dinda. Aku mendengarnya. Lalu apa saja yang dibicarakannya? Runtutan pertanyaan yang aku sendiri tidak mampu menjawabnya. Tidak mampu atau tidak bisa? Tidak mampu. Meski sebenarnya bisa saja aku menjawabnya. Namun aku tidak mampu. Runtutan pertanyaan itu seputar diriku dan mengenai keadaanku. Aku seperti dihadapkan pada sebuah cermin besar, di mana aku dan diriku saling berhadapan. Cobalah Dinda Permaisuri bayangkan, bila ada seseorang yang berhadapan dengan dirinya sendiri, dan ditanya bermacam-macam oleh dirinya sendiri. Bisakah ia menjawabnya, Dinda? Masih ingatkah kepada saya? Masihkah mengenali siapa saya? Oh, kau Anggraini. Benarkah engkau anakku Dewi Anggraini? Terima kasih. Romo Prabu masih ingat dan mengenali saya. Tapi bukankah kau telah... Romo Prabu, saya telah istirahat. Istirahat yang panjang dalam kedamaian. Mengapa? Mengapa Romo Prabu takut? Saya toh tidak akan melakukan perbuatan yang mengancam nyawa Romo. Iya. Lalu? Romo Prabu, saya hanya akan menyampaikan bahwa sekarang saya telah tenang, setenang-tenangnya. Sebab itu, saya pun mohon agar kiranya Romo Prabu pun dapat tenang, setenang-tenangnya. Sebagaimana saya. Tidak, jangan! Mengapa, Romo? Saya tidak akan melakukan apapun terhadap Romo. Mengapa harus takut? Saya tahu, Romo telah menyesal karena menitahkan Kang Mas Bajanata untuk membunuh saya. Tetapi, rasa sesal Romo karena ternyata saya bukannya mati di tangan Kang Mas Bajanata, melainkan oleh diri saya sendiri. Tetapi sama saja bukan? Mati oleh diri saya sendiri dengan mati akibat tangan orang lain. Bukankah sudah kehendak Romo bahwa saya harus disingkirkan? Nah, sekarang ini saya sudah tersingkir, Romo, dan menyingkir. Tetapi mengapa Romo Prabu tetap murung dan berduka? Anggraini, maafkanlah aku. Aku telah bersalah. Aku berdosa. Dengan apa semua ini dapat kutebus? Dengan apa, Anggraini? Hanya Romo Prabu sendiri bisa menjawabnya. Jadi, itukah yang dikatakan Anggraini dalam mimpimu, Kanda? Iya, tetapi dengan apa harus kutebus dosa dan kesalahanku selama ini? Pertama, merenggut kebahagiaan hidup rumah tangga anak kandungku sendiri. Kedua, melenyapkan nyawa orang lain yang adalah anak menantuku sendiri. Ketiga, secara tidak langsung
mengusir anak kandungku sendiri untuk jengkar ke Prabon. Terlalu nista dosa dan kesalahanku, Dinda. Apakah dengan mati bunuh diri aku baru akan tebus? Apakah nyawa harus dibalas dengan nyawa? Tidak, Kanda. Tidak harus seperti itu. Justru jalan yang akan Kanda tempuh semakin membuat Kanda semakin nyesal. Nyawa tidak harus dibayar dengan nyawa, Kanda. Meski Anggraini telah rela menyerahkan nyawanya demi orang yang dikasihi, namun bukan berarti Kanda lantas menyusul bunuh diri demi menebus dosa dan kesalahan. Tetapi aku akan terus-menerus hidup dalam ketidaktenangan. Hidup dalam bayangan dosa dan lumpur kesalahan. Kanda, cobalah Kanda tenangkan diri sebentar. Bermeditasilah, heningkan cipta, rasa dan karsa. Mohonlah petunjuk Sang Dewata Agung, Kanda. Jadilah kiranya Yang Maha Kuasa menerangi, membimbing, dan memberi petunjuk pada Kanda tentang apa yang sebaiknya Kanda perbuat. Kanda Prabu, Kanda harusnya ingat dan sadar bahwa sesungguhnya Kanda adalah ingkang sinuhun Gusti Prabu Jenggala. Mengapa Kanda menjadi kerdil, menjadi pengecut? Hadapilah Kanda kenyataan dengan apa adanya. Percayalah bahwa Yang Maha Kuasa selamanya tidak pernah membiarkan hambanya tenggelam terus dalam penderitaan, kesusahan dan penyiksa. Dinda, untung masih ada engkau di dalam hidupku. Bayangan Dewi Anggraini menghantui Raja Jenggala. Gusti Prabu dihadapkan pada dosa-dosa dan kesalahannya. Dan untuk menebus dosa serta kesalahannya, Gusti Prabu berniat membunuh diri. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah Raja Jenggala mengatasi kecamuk jiwanya? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.